musibah besarnya. Maka sekarang saya kalau selama ke depan jemaah haji yang mau berangkat saya tanya, Bapak uangnya halal atau tidak? Kalau enggak bahaya. Ustaz Syahrul ngisi di Bapak Kui, setelah itu Bapak Kui ditangkap KPK. La ilaha illallah. Wah, nanti jangan-jangan ambil Kui orang halal nih. Begitu, subhanallah, harus hati. Baik, kita ini kan kita sudah melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Kita mau haji kita ini mabrur. Mabrur itu artinya makbul. Makbul itu artinya ibadah kita selama di sana bukan hanya aktivitas haji, bukan hanya rukun, wajib, sunnah dan sebagainya, tapi juga ibadah yang lainnya di luar manasik haji. Itu dinamakan mabrur. Ya, karena mungkin saat kita di tanah suci, sholatnya nggak masjid. Ada bodoh, ada tak kelompok ini barangkali ada kelompok Indonesia ini ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bukan dia ke masjid, tapi sholat sendiri di mana? Di hotel. Aneh gini. Ya. Jangan menunggu, jangan ikutin. Ya. Kita harus kemana? Ke masjid. Ya. Gara-gara kelompok ini bahaya. Ayo kerjaan saya disuruh damaikan aja. Ya kan? Ngakur kan aja. Sono padu, ngakur. Sono padu deh, diakur ini tugas kita semua sebenarnya agar kita ini boleh berkelompok, boleh berorganisasi, tapi jangan fanatik. Halo, jangan apa? Jangan fanatik. Ya, baik. Seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Muzani rahimahullah, dia berkata, saat Allah menciptakan anak cucu Adam itu terbagi dua. Ya. Yang satu makhluk yang Allah tetapkan sebagai ahli surga, yang satu ini, ya, ashabul yamin. Yang satu lagi adalah ashabus shimal. Mereka ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Kalau boleh ibu, kita ini kira-kira golongan mana kira-kira ini? Insya Allah ahli surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak cucu Adam, bila dia sebagai ahli surga nanti kelak pada hari kiamat, maka apa yang dia kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Contoh ibu, jenengan datang kemari ini sampai di tempat ini kehendak jenengan atau kehendak Allah? Halo, kehendak siapa kira-kira? Kehendak Allah lebih. Kenal lebih. Kita haji lebih. Pinter-pinter gitu. Jadi kalau kehendak kita sendiri, kadang-kadang fatal itu kehendak. Katakanlah tadi kita berangkat sudah menyanyi, insya Allah aku akan datang ke Masjid Al-Fatih mau pengajian IPHI Jebres, insya Allah. Nah tiba-tiba tuh dalam perjalanan sakit perut, kumat perutnya. Aduh ya Allah, itu. Ya, balik kemana? Balik ke rumah. Itu kehendak kita. Tapi kalau sudah kehendak Allah, sudah taufik dari Allah, maka saat kita melangkah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, sampai kita kemari adem kita, hati tenang, nyaman, tentram. Ya Allah, alhamdulillah, aku bisa bertemu dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Karena orang yang berangkat ibadah haji itu kan adalah pilihan Allah. Gimana? Yakin dong? Nggih Pak Ustaz ngono kuwi. Nggih, luwe barangkali gitu. Ya. Jadi kalau memang orang ini atau anak cucu Adam ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga kelak pada hari kiamat, maka apa yang dia kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Allah berikan taufik, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Bapak Ibu mau ke masjid mudah, bismillah. Mau berjamaah ke masjid, bismillah. Ini mudah semuanya. Mau ke pengajian, lapang dada, bismillah. Jadi tidak ada halangan. Ya. Nah, ngapunten kadang-kadang kan anak kita itu mau melangkah aja pengajian, malas robo. Gimana? Bismillah. Kemana Bu? Mau pengajian.
Ternyata di tengah jalan jumpa teman-temannya, yaitu bolo yang selama itu, yang dulu tempat dia atau bermain dan sebagainya, akhirnya apa? Belok, nggak jadi ke pengajian. Kira-kira jenengan lebih suka goes atau pengajian? Hah? Saniki. Ibadah dek ben tergantung Pak Ustaz. Masih muda. Enak goes loh, keringetan, habis itu makan, minum es teh, wah luar biasa gitu. Tapi kalau hati kita sudah kepada Allah, ya Allah Bismillah. Ya, maka bila ada orang ditetapkan sebagai penghuni surga, maka seluruh langkahnya, seluruh apa yang dia niatkan untuk kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bersedekah mudah. Nah, itu tadi mau ngumpul iuran nggak mikir-mikir, pinter iuran sih. 20.000 arang men. La ilaha illallah. 20.000 dia bilang larang. Jenengan sudah haji ke Baitullah itu 20 bahkan 30 juta loh. Gimana? Masa cuma 20.000 sebulan mikir? Aduh eman-eman. Nggih apa? Nggih tuku udun. La haula wala quwwata illa billah. Jangan ya memberi bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, apabila anak cucu Adam ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, maka mereka sama diciptakan secara sempurna oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka berikan mereka telinga, Allah berikan mereka itu mata, Allah berikan mereka itu hati, kaki, tangan dan seterusnya. Namun seolah-olah mereka itu tidak memiliki itu semua. Ketika mereka mendengar adzan hayya 'alas shalah, nggih, Pak. Tambah lagi. Subuh nggih, as-salatu khairum minan naum. Nggih, Pak. Aku cek ngantuk, Pak. Tadi malam nonton bal-balan. Ntar lagi mau Piala Dunia. Wah, lupa. Padahal dulu ketika haji, wah Masya Allah. Di Makkah dan di Madinah, 2 jam sebelum adzan sudah datang ke masjid. Ngibadan, naik bis solawat. Ya itu mandi, jam 1 mandi. Yuk Bapak Ibu mangkat, mana masjid? Jam 2 sudah ke masjid. Berzikir, ya Allah, baca Quran, ya, kemudian berdoa kepada Allah. Namun setibanya di Indonesia, kalau belum iqamah, belum berangkat ke masjid. Enten badan. Di sini enggak, orang soleh-soleha semua. Oke, langsung belum adzan di masjid, wah Pak Haji, Bu Haja, langsung makan ke toilet. Baru ke toilet, belum sampai ke masjid. Iya, monggo. Kembali semangat Bapak Ibu nggih. Coba mungkin saya bilang nih, kalau Bapak Ibu sudah haji nih, bayangkan sering-sering kita itu berada di zona. Akhirnya saat mau beribadah semangat menurut. Halo, Pak, Bu, nggih semangat. Ibu bilang, Pak Ustaz, kalau di Indonesia seneng omah wae. Kenapa nang omahku lebih abdul? La haula wala quwwata illa billah. Kuwi ndek ben. Dulu pada masa Rasulullah, masa sahabat, itu banyak gangguan orang musyrik, orang kafir pun ganggu, di setiap jalan pun ganggu. Ustaz niki sapa yang ganggu? Wis mbah-mbah, wis tuwek-tuwek. Assalamualaikum Pak Ustaz. Siapa yang ganggu? Gak ada yang mengganggu. Gimana? Maka monggo ibu-ibu, kalau sholat di masjid lain. Kenapa ke masjid? Kalau kita nggak khusyuk, kui dibantu sama imam. Gimana? Kalau nang omah, ya tak? Apalagi Mbah Putri nggih. Ini banyak Mbah Putri ini. Wah, subhanallah, dia menjadi Mbah Putri plus menjadi pembantu. Iya kan? Enten badan kata gua insyaallah di sini ibu gua ya toh api kabeh insyaallah banyak kuwi mbah-mbah putri saat cucunya nangis wek as-salatu khairum minan naum udah bangun dia tapi apa putuku katanya padahal ada anaknya ya begitu monggo
Kalau kita sudah 50 tahun ke atas, banyakin mikirin akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada urusan dunia. Allah, ya, rajin ke masjid. Karena masjid itu sebaik-baik tempat di mana? Di masjid. Kenapa kita haji ke Baitullah? Kenapa kita harus sholat di Masjid Nabawi? Kenapa? Karena itulah sebaik-baik tempat. Kalau di Masjidil Haram 100.000, satu kali sholat khusyuk nggak khusyuk 100.000. Ya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat satu sholat, dan itu lebih baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau di masjid kita pinten 27, itu pun kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya dikurangi lah dari 17. Kalau waktu-waktu imamnya kelamaan, jadi 2 deh. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Suwi. Angel lagi. Langsung dikurangi. Iya. Tapi kalau di haram waktu kita haji, waktu kita umroh, wah, subuh gue setengah jam nggak kerasa. Gimana? Mantap dia. Kenapa? Mic-nya bagus. Mohon gue Bapak Ibu, kalau jenengan pengurus masjid, mohon mic-nya gue dibagusin, dinapin mungkin. Ya toh? Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi enak suaranya, mic-nya larang, mahal. Ya, orang KW. Kalau kita KW sekian mungkin. Beda kok eman-eman tuh. Jangan, bagusin mic-nya. Ya. Jadi kalau mic-nya bagus, ustadznya semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mic-nya elek. Krek. Bismillahirrahmanirrahim. Krek. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka bila orang ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, dia punya telinga, namun ketika dia mendengar adzan dia tidak mau mendengarkannya, bahkan dia tidur lelap, tidak mau ke masjid. Kemudian dia punya mata, dia melihat orang-orang pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai kupluk menuju masjid. Namun dia seolah-olah tidak melihat. Allah butakan matanya. Tak ke masjid ngendi. Kenapa? Dia melihat orang melangkah, dia melihat ibu-ibu pakai mukena, tapi dia seolah-olah nggak sadar kalau mereka ingin menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka punya hati mereka nggak mau digunakan untuk merasa bahwasanya nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat suatu saat, berapapun umur kita, kalau sudah ajal kita datang, maka tidak akan diperlambat dan tidak akan dipercepat. Walaupun kita maunya hidup terus, gimana? Ya, karena manusia ini takut kematian. Namun nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dulu takut kematian, mereka semua ingin mati sebagai tanah. Ya laitani kuntu turaba. Wahai penyesalanku, sekiranya aku hanya sebagai tanah, tidak tercipta dan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat mereka dibangkitkan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya, karena mereka ditakdirkan sebagai ahli neraka. Maka itu pada pertemuan kali ini semoga menjadi oleh-oleh untuk kita semua, oleh-oleh haji dari Masjid Al-Fatih, dari Ustaz Sahrul. Ya, ada hadis sahih dari riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfa'." Surga itu merindukan 4 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita merindukan surga, wajar loh, kita manusia, kita butuh surga. Namun surga yang merindukan hamba-hamba Allah. Enak toh? Kalau kita rindukan surga, Bapak Ibu, ya Bapak-bapak nih, kalau pergi jauh, pernah nggak rindu sama istrinya? Pak, kalau jenengan ke Jakarta, atau ke Kalimantan, atau ke Sulawesi, istrinya nggak ikut, jenengan rindu nggak sama istrinya? Pak, tunanan loh, atau melirik yang lain?
Atau ibu-ibu, ketika ibu-ibu ini suaminya pergi jauh, ya, atau anaknya pergi jauh, lebih rindu suaminya atau anaknya? Hah? Angel dong. Banyak menunggu. Banyak para istri, ngapunten nggih, banyak ibu-ibu ketika ada suaminya pergi jauh atau anaknya ke pondok, malah dia lebih merindukan anaknya daripada suaminya sendiri. Ini bahaya loh. Ya kan? Padahal nanti pada hari kiamat yang pertama kali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita antara suami istri. Halo istriku. Halo Pak, masuk surga. Halo istriku. Nggih, Pak. Neraka Pak. Nauzubillah. Atau sebaliknya, ibu-ibu melambaikan tangan kepada suaminya, "Hai suamiku, opo?" Dek tak kandani toh. Ibu-ibu itu kalau sama suaminya harus selalu merindu. Sama dengan bapak, kemanapun pergi, kemanapun berangkat, hadirkan rasa rindu kita. Sebagaimana jenengan ketika di Mekah selalu melihat Ka'bah. Kira-kira rindu nggak sama Ka'bah? Rindu pada ya. Saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak pandangan Ka'bah di mata jenengan semua? Kebayang nggak kira-kira? Allah lali, lali Pak Ustadz. Ya jangan. Ya begitu kita coba ini. Ya siapa saja orang-orang yang dirindui surga. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Pak Ibu, semenjak kemarin tahun kemarin ya kita itu Ramadan hingga saat ini jenengan sudah berapa kali khatam Al-Quran? Itu Pak Ustaz. Ciro, lu, pa, mo, enam, pitu, wolu, songo, nol. Ternyata apa? Nol. Gak pernah belas. La ilaha illallah. Monggo ya kita sering khatamkan Al-Quran. Karena orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang tidak pernah dia melalaikan Al-Quran. Maka di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutarakan perumpamaan bagus sekali. Mazalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kal ujrujah. Seorang mukmin yang dia sholat, dia berpuasa, dia bersedekah, dia berzakat, dia berinfak, lalu suka membaca Al-Quran seperti apa? Kal utrujah, seperti buah lemon yang baunya harum dan dimakan itu nikmat. Seperti apa? Utrujah. Namun bagi orang mukmin yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dia sholat ke masjid, dia berjamaah, namun bila tidak pernah membaca Al-Quran, dia seperti apa? Katamar, seperti buah kurma, ya, yang tidak ada baunya tapi enak rasanya. Jenengan punya kurma buatan di rumah? Halo, kurma apa? Ajo atau ijwa? Ajuan larang Pak Ustaz. Yang penting ada buah kurma. Karena kata Rasulullah, barang siapa di rumahnya ada buah kurma, maka dia tidak akan pernah kelaparan untuk selamanya. Enten buatan ngomong kurma. Ya, kurma KW Pak Ustaz. Bukan nopo-nopo, yang penting ada kurma. Ya, baik. Jadi orang mukmin yang dia suka beribadah kepada Allah, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran atau jarang-jarang membaca Quran, maka dia seperti apa? Buah kurma. Tidak ada baunya, enak rasanya. Coba jangan nanti kalau punya buah kurma dicium, ada nggak baunya? Ada nggak? Atau bau duit? Tidak. Yang ketiga, ya, orang munafik dia suka berdusta, suka berbohong, tidak amanah, selalu ingkar janji, tapi dia bagus baca Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Bagus suaranya, tapi dia pembohong, dia pendusta, selalu ingkar janji, tidak amanah. Ya, di hadapan orang lain, masya Allah, wabit. Nanti kalau saya terpilih, saya akan belikan karpet untuk masjid yang baru. Oh, yang larang. Iya tuh, sudah naik, lali dia. Ditanya, Pak, mana janjimu? Wah, janji apa? Orang-orang kata gitu. La haula wala quwwata illa billah. Dia pintar baca Quran, dia sering membaca Al-Quran, namun dia suka berbohong. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seperti raihana. Raihana kui buah yang tidak ada baunya dan dia pahit. Kalau kita umpamakan seperti pare, tahu pare dong? Pernah makan pare? Coba makan mentah-mentah. Kira-kira pahit pada itu. Itu kalau ada Bapak Ibu, ya toh, ada lihat seorang pembohong, tidak amanah, ingkar janji, Pak Pare. Gitu. Tapi kalau ada juga tuh orang sholat nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, Pak Tamar namanya. Apa? Pak Tamar, Pak buah kurma. Gitu nih maunya seperti utruja. Ya, kemana-mana dilihat orang itu nyenengke. Wah, Bapak itu subhanallah, dari wajahnya sangat menyenangkan. Kan ada tuh orang, ya, melihat wajahnya orang senang. Maka itu kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu kal qamar lailatul badar. Wajah beliau alaihi salatu wasallam seperti apa? Seperti bulan rembulan di malam bulan purnama, bercahaya nyenengke. Nah, sama dengan wajah-wajah dengan semua. Wah, ceria semua. Ya, seperti nggak punya utang insyaallah. Kalau utang angel Pak Ustaz. Baik. Di monggo jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an. Oke? Itu penting banget. Saya kasih amalan nih. Pak Ustaz, oke. Bagaimana caranya aku supaya sering mengkhatamkan Al-Qur'an? Aku sudah tua Pak Ustaz. Aku sudah lelah Pak Ustaz. Capek Pak Ustaz. Ada amalan seorang tabi'in yang bernama Ali bin Al-Fudail. Ini monggo nanti pulang ke rumah atau barangkali dengan pegang HP jangan lupa ini ya pesan ya. Ini dulu Ali bin Al-Fudail dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, doakan aku supaya sering mengkhatamkan Al-Quran. Jadi saat niki Bapak Ibu bukan lagi minta doa sama anaknya, nak tolong panjangkan umur. Doakan kepada Allah supaya aku panjang umur. Nah, doakan aku supaya sehat walafiat. Nah, doakan aku ben sugih. Udahlah. Sekarang ini kita ini mohon kepada anak kita. Nah, doakan aku di setiap engkau habis sholat dimanapun engkau berada, agar aku sering mengkhatamkan Al-Quran. Karena banyak orang sehat, tapi jarang mengkhatamkan Al-Quran. Gimana? Ngewadan, halo, ngantuk lagi. Monggo diunjuk. Kalau sudah habis, beli sendiri. Oke, di monggo, ya khatamkan Al-Quran. Karena nanti di alam kubur, yang pertama ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Marrabbuka, siapa? Nanti nggak ada di alam kubur, malaikat apa kui, Munkar dan Nakir lemah lembut. Mas, siapa jenengmu? Siapa namamu? Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Orang-orang. Marabbuka. Siapa Rabb? Oh, Rabbi Allah. Rabbu Allah subhanahu wa ta'ala. Lulus. Yang kedua, man nabiyyuka. Siapa nabimu? Wah, dulu aku sering sholawatan, aku sering kesana kemari, aku dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabiku. Yang ketiga, mal kitabul ladzi taqra'uhu fid dunya. Apa dulu kitab yang sering kau baca di dunia? Lah aku ora iso ngaji.
Enggak, aku jarang ngaji, aku jarang baca Quran. Kalau HP wah Masya Allah, 1 jam 2 jam aku kuat ngocor. Al-Quran 10 menit ngantuk. Alhamdulillah, nah, jangan, akan nanti berat. Ya saat kita di alam kubur, bila kita nggak bisa menjawab, maka dihadirkan malaikat mungkar dan nakir palu dari neraka dan dipukulkan ke kepalanya. Lalu kata Rasulullah SAW, orang itu menjerit. Kalau sekiranya manusia, makhluk hidup mendengarkan jeritannya, niscaya mereka pingsan semuanya. Kenapa? Mengerikan sekali. Monggo, ya kita ini yang sudah Allah berikan anugerah haji ke Baitullah, monggo jangan tinggalkan Al-Qur'an. Halo, Al-Qur'an. Monggo tadi pulang ke rumah WA anaknya, WA putune, le, do, lo, doakan ayahmu, doakan ibumu, doa apa? Duit. Boten, ya, doakan aku supaya sering mengkhatamkan Al-Qur'an. Kuwi wae. Ya. Sombatan bagus. Kita sholawat kepada Rasulullah salam kepada beliau bagus banget. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang bersolawat kepada aku kata Rasulullah 1 solawat, maka Allah berikan kepadanya 10 solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Allah berikan balasan berapa kali? 10. Namun Al-Quran, kata Nabi, la aqul alif lam mim harf, walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Aku enggak mengatakan alif lam mim 1 huruf 10 pahalanya, tidak. Namun 1 huruf alif 10, lam 10, mim 10. Berarti kita hanya mengucapkan alif lam mim dan 30. Subhanallah. Maka monggo jangan pernah kita lalai kepada Al-Qur'an. Maka monggo ya, baik. Ada seorang tabi'in bernama Muhammad bin Syuja'. Dia punya adik. Adik ini khawatir perempuan. Ya. Ketika itu Muhammad bin Syuja' dalam keadaan sakit keras. Adik khawatir, wahai abang aku, nanti berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir engkau kurang amal, kurang beramal saleh, kurang banyak bersedekah dan sebagainya. Kata Muhammad bin Syuja', adindaku, jangan engkau khawatir. Sesungguhnya aku di dalam rumah ini telah mengkhatamkan Al-Quran 3000 kali. Wala. Panggil Pak Ustaz, ya, 3000 kali. Dan itu dia laksanakan ketika di dalam sholat. Ya, bukan hanya dia duduk, bukan hanya dia leha-leha, bukan hanya dia berbaring, namun di dalam sholat telah dia khatamkan Al-Quran di dalam rumahnya 3000 kali. Masya Allah. Malu kita dengan dulu para ulama, orang-orang yang saleh. Okay? Maka itu mau Bapak Ibu, ada nggak punten nggih? Sebagian kita ini kan gampang asam urat nih. Halo, ya Pak Ustaz. Pak, yuk pengajian. Sikil Pak Ustaz. Karena kadang ngapunten nggih, kita ini kalau sholat malam kecepetan. Cuma baca ad-duha wae. Iya kan? Paling banter kuwi Al-Bayyinah barangkali nggih. Lam yakmil ladzina kafaru rampung. Iya? Maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat wal afiat? Karena beliau kalau sholat malam lama berdirinya 1 jam lebih bahkan. Iya, 1 rakaat 4 surat. Sanggup boten? Sanggup Pak Ustaz. 4 surat selesai Pak Ustaz. Ya, aku Pak Ustaz 1 rakaat lebih 4 surat. Mau surat apa? Ad-Duha, Asyarah, Atin sama Iqra. 4 surat kuwi. Tapi enggak masalah nggih. Yang penting usahakan nggih. Kalau kita bangun tengah malam ya, Bapak Haji, Ibu Haji ini mohon ya, orang yang belum haji aja kuat ibadahnya, bangun tengah malam, sholat malam, qiyamul lail. Nah ini Pak Haji, ya Bu Haji malam
Sholat malamnya 2 rakaat. Ya. Pak, Bu, pinten sholat tahajudmu? Kali 2 rakaat. Jangan. Kita ini sudah dimuliakan oleh Allah, menginjakkan kaki kita kemana? Ke tanah suci. Kita sudah berada di depan Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, berarti dimuliakan oleh Allah. Maka monggo dibanyakin ibadahnya kepada Allah, terutama sholat, dan juga paling utama sholat malam. Ibu, jenengan kalau sholat malam berapa rakaat? 11 Pak Ustaz. Wah, betul. Berapa menit? Ya, sejam lah Pak Ustaz. Mocone pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Jadi lamanya itu bukan banyak yang dibaca, ya. Cuma lama membacanya. Ya, tapi upayakan banyakin kita sholat malam, subhanallah. Ya, itu mengangkat derajat kita kemana? Maqamam mahmudah, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo jangan lupa nanti pulang ke rumah WA siapa? Anak ya, mantu di mana? Ya, mantuku. Pelan-pelan ya. Doakan supaya sering khatam Al-Qur'an. Yang pertama gimana berapa? Oh, masih lama 2 jam lagi. Nanti jam 8 pas selesai. Ya. Yang kedua adalah hafizul lisan. Orang yang menjaga lisannya. Maka di antara ciri-ciri orang yang sudah ibadah haji dan mabrur, dia selalu menjaga lisannya. Omongannya selalu bahaya. 1400 tahun yang lalu, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita. Hadis sahih Bukhari Muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah apabila orang-orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dulu caci maki, dulu hinaan, dulu merendahkan orang lain, dulu memberikan kabar burung, dulu dan dulu itu tersebarnya fitnah dengan apa? Dengan lidah. Saat niki pakai jari. Pakai apa? Tangan. Share. Gimana? Share. 2024 Pilpres. Share. Wah, gimana? Iya? Subhanallah, begitu cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti memang di akhir zaman terjadinya fitnah, adu domba, permusuhan, saling membunuh, saling mencaci maki, bukan lagi dengan lisan, tapi dengan apa? Share. Halo, Pak Haji kerjaan share-nya nggak benar. Ngadu dong, kelompok sana kafir, sana kuis sesat. Yang menang siapa? Yang kita aja, yang lain rokok. La haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh nih. Halo. Pak. Bu. Tenanan lu. Iya, share yang baik-baik. Saya sekarang lagi nge-share tentang apa? Kenapa kita harus sholat. Sudah 27 per hari ini. Iya, jawabannya. Monggo yang mau saya share, monggo. Yang enggak juga betul apa-apa. Ya, dibagi ilmunya kenapa kita harus sholat itu sangat penting sekali. Ini karena satu-satunya. Ibu-ibu juga diingatkan Rasulullah dalam hadis Sahih Al-Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Hubbiba ilayya min dunyakum salat. Aku itu dianugerahkan cinta oleh Allah terhadap 3 perkara. Yang pertama an-nisa, perempuan. Maka Bapak harus mencintai istrinya. Sering-sering ucapkan cinta kepada istrinya. Mau tidur, istriku sayang, aku cinta kepadamu karena Allah. Ya Allah, pernah badan Bapak? Pernah badan? Bilas. Ibu-ibu juga mau bu, ya. Nanti malam tuh,
nanti malam dekatin suaminya, suamiku, aku cinta kepadamu karena Allah. Oh, ada maunya. Tidak, ini adalah yang diajarkan Rasulullah. Nabi itu ditanamkan oleh Allah cinta pertama kali kepada perempuan, kepada istri beliau alaihi salatu wassalam. Maka nggak pernah cinta beliau berpaling kepada perempuan yang lain. Jadi, saat ini boten baru kawin lagi nih. Oh, ini bahaya. Yang kedua, atib, apa? Minyak wangi. Maka bapak kita laki-laki ini harus pakai minyak wangi, minyak nyong-nyong, fresh care, boleh ya. Tapi kalau kita ingin mendekati istri kita, pakai apa? Minyak wangi lah, ya, minyak wangi. Tapi jangan yang KW 10, ya, malah gue minyak apa gue? Tawon gue, tahu tuh minyak tawon gue. Saya tuh sholat di apa itu Zam-Zam Tower Green, kami mau sholat datang ke masjid, ya, ketika sudah semua buat soft, ada bapak datang dia dari atas turun dari hotel, menghampiri orang-orang. Saat dia sholat nih berdiri, langsung semuanya bubar, pada bubar. Ternyata dia pakai minyak apa gue? Tawon, mungkin 1 botol habis gue. Bau sekali. La ilaha illallah. Jadi ternyata hukum tidak boleh itu ke masjid bukan hanya karena makan yang makruh, karena makan bawang merah atau bawang putih atau barangkali makan jengkol sama makan bede, ya. Tapi juga kalau sedang jenengan pakai minyak tawon kui, jangan ke masjid. Ganggu orang lain. Nana lagi, sebotol lagi. La haula wala quwata illa billah. Monggo. Bapak nggih pakai apa? Minyak wangi. Kesturi. Oh. Apa? 1 botol. Jangan juga. Mana nggih, dikit aja ya. Nah, kalau kita wangikan enak. Nggih, salatnya khusyuk. Allahu akbar. Iya. Bahkan kalau jenengan nyium Ka'bah wangi badan. Halo, Bapak Ibu, kalau nyium Ka'bah wangi badan? Wangi. Dikasih minyak wangi gue. Iya, subhanallah. Iya. Jadi yang kedua, yang ketiga, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan Allah jadikan penyejuk hatiku, penenang batinku adalah di dalam salat. Maka jenengan kalau sudah haji ke Baitullah, maka untuk menenangkan hati, untuk menyejukkan jiwa ini harus sering-sering sholat. Tapi jangan lupa di samping kita sholat beribadah kepada Allah, jaga lisan. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, ya, kami punya tetangga perempuan. Dia rajin sholat qiyamul lail, dia rajin berpuasa di siang hari, dia rajin bersedekah, memberi makanan. Namun wahai Rasulullah, dengan lisannya dia menyakiti tetangganya wahai Rasulullah. Apakah dia masuk surga wahai Rasulullah? Kata beliau, tidak. Wahia finnar, dia masuk neraka. Jadi orang rajin ibadah, kalau lidahnya nggak dijaga, maka na'udzubillah, ia akan menjadi penghuni neraka. Namun orang yang dirindukan surga, lisannya selalu mengucapkan yang baik. Bapak Ibu kan orang Jawa gitu. Orang Jawa itu kan lemah lembut. Nggih badan. Halo, Pak, Bu, lemah lembut badan. Nggih, Pak Ustaz. Istriku mau kemana? Mau ke pasar, Pak. Nggih. Istriku mau kemana? Ke pasar. La ilaha illallah. Langsung suaminya cium langsung. Ampun dah. Nggak boleh ya. Karena jenengan ini Allah ciptakan di Solo. Di Solo terkenal dengan orang-orang lemah lembut. Saya itu dulu ketika mau nikah sama orang Jawa. Dari dulu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, ya semoga nanti jodoh ke orang Jawa. Ya Allah. Saya doa dari dulu. Gitu. Ya. Karena saya melihat ibu saya orang Jawa juga, cuma dari Sumatera. Itu kalau ribut sama ayah saya, nggak pernah itu bersuara. Diam aja. Ya.
ngalah dan diam. Ya, dan diam. Maka subhanallah, saya yakin ibu-ibu kalau berantem atau salah paham sama suaminya, insya Allah ibu-ibu diam gitu. Bu, diam gitu. Atau malah patuh. Apa? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya kabur. Gitu. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Monggo jaga apa? Lisan, ya. Karena banyak nanti pada hari kiamat orang yang masuk neraka. Kenapa? Karena lisannya dan karena kemaluannya. Maka monggo jaga lisan kita. Ya, setelah lisan kita bagus, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah. Nah, jaga juga tangannya. Kalau nge-share yang baik-baik. Okay? Yang baik ngajak orang untuk beribadah kepada Allah, ya, supaya hati itu tenang. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an. Orang yang suka memberi makanan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapar. Saya yakin tadi jenengan belum makan semuanya. Atau sudah? Sudah makan ya? Orang nggak bagi-bagi. Jadi apabila kita ini orang yang baik, orang yang ramah, suka memberi makanan tuh, subhanallah, gitu. Maka bagus. Ya, saya senang kalau di Solo ini, ya, pengajian ada makanan, senang saya. Ya, Ahad barokah, subuh barokah, makan sarapan macam-macam. Kadang soto, kadang kari, kadang gudeg, gitu. Wah, subhanallah, itu bagus itu. Ya, ambil di Mesir dulu nggak ada. Ya, pengajian kering semuanya. Mau minum tadi sendiri, mau makan apa lagi? Ya, itu aja, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kita berjuang mencari ilmu. Kemana-mana kita. Di sana ulama ceramah datang kita, naik bis. Di sana kan sepeda motor gitu, naik bis. Sana naik motor, naik mobil, sana naik bis. Jauh kita itu raih, kita cari itu para ulama. Jangan enak, Ustadz tinggal di telepon, Ustadz, WA, Ustadz, pengajian. Di mana? Masjid Al-Fatih. Datang Ustadz. Gimana? Enak toh? Iya. Kami dulu tidak. Kami datang ke ulama. Kami cari ke ulama. Supaya apa? Dapat keberkahan ilmu mereka. Gitu? Karena nanti mungkin dengan kita mencintai ulama, mereka ingat nanti di hari kiamat. Dulu jamaah kuliah BNP pengajian, subhanallah rajin banget. Ya, waktu pengajian ngantuk-ngantuk dia. Capek, ya kan? Kan ada tuh yang pengajian serius, mendengarkan, semangat. Ada yang apa? Insyaallah tidak lagi, semuanya sehat walafiat. Pengajian kui jenengan mau dengarkan atau barangkali mau paham, mau ngerti, mau ngantuk, tetap dapat pahala. Tapi beda pahala lagi. Insya Allah semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita itu punya rezeki, suka memberi makan. Ya paling baik kepada tetangga. Kan sudah jelas Nabi mengatakan, kamu itu kalau masak, banyakin kuahnya. Apa? Banyakin apa? Kuahnya, Bu. Banyakin kuahnya. Iya. Nanti berikan kepada tetangga. Tapi tidak ada ini jamaahnya. Pak Ustadz, ya, saya itu Pak Ustadz ngikutin sunnah Rasulullah. Apa gue? Kalau masak ayam, masak daging, tak banyakin kuahnya Pak Ustadz. Ya terus, tetanggamu gimana? Wah, tak kasih Pak Ustadz. Clear. Kuahnya saja. Kuahnya banget dia ngasih, daging cuma ceker aja. Dagingnya orang dikasih sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Maksud Rasulullah, kamu banyakin kuahnya, juga berikanlah daging kepada siapa? Tetanggamu, supaya dia mendoakanmu. Karena apa? Karena tetangga itu paling baik. Kalau ada tetangga kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, waktu kita meninggal dunia dan dia menyatakan bersaksi bahwa kita adalah orang baik, kita ahli surga. Bayangkan dulu, 3 orang tetangga, tapi yang baik, saleh, ahli masjid, ahli ibadah, kita dikatakan Nabi ahli surga. Kenapa? Doa 3 tetangga kita yang saleh dan salehah. Maka itu monggo
Memberikan apa? Halo, makanan. Ya, ibu-ibu, maka itu kalau pengajian kui harus dilibatkan ibu-ibu, penting. Ya, kenapa? Makanan paling gak aman. Kalau bapak-bapak kering, Pak Ustadz, ya kami mengundang pengajian khusus untuk bapak-bapak. Subhanallah, Masya Allah, saya datang. Masya Allah, terhidanglah air putih. Pas yang lainnya nggak ada. Ya Allah, gampang ini bapak-bapak. Begitu monggo ibu-ibu dilibatkan agar juga semangat untuk lebih mengenal Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ya, shaimu syahri Ramadan. Orang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan. Ya, nanti sebentar lagi 1, 2, 3, 4 bulan lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Namun Pak Ustadz kan masih lama Pak Ustadz. Nah, latihan puasa. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau jenengan mampu puasa Daud lah. Sehari puasa, sehari buka. Sanggup badan. Sanggup badan. Wih, Pak Ustadz, angel Pak Ustadz. Berat ya. Ya udah, kalau nggak sanggup puasa Daud, yang kata Nabi sebaik-baik puasa, ya puasa Senin Kamis. Berarti dalam satu pekan berapa kali? 2 kali. Sebulan pintar 8 kali. Wah Pak Ustadz, angel Pak Ustadz. Aku banyak tamu Pak Ustadz. Ya, sering datang tamu ke sana kemari, aku buka. Wes, pilih. Kalau nggak sanggup lagi, 1 bulan 3 kali. Kapan kui? 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Oke? Waduh Pak Ustadz, angel Pak Ustadz. Ya udah, 1 bulan minimal 1 kali untuk nama-nama. Ya, pilih hari Senin buat nama-nama. Hari Kamis buat nama-nama. Yang penting jangan sempat 1 bulan itu kita tidak puasa sunnah. Halo Bapak, Ibu, puasa. Dulu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat itu rajin puasa itu bapak-bapak laki-laki. Saat ini kuali. Yang paling rajin itu puasa apa? Gimana? Tahajud. Dulu pada masa sahabat itu yang bangunkan siapa? Suami. Istriku bangun yuk sholat tahajud. Saat ini siapa? Siapa? Istri. Pak, tangi yo. Begitu monggo. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpuasa 1 hari pun, namun puasanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu lahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari aja, ya, dia berpuasa karena Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dijauhkan wajahnya dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Atau betul halo, 70 tahun perjalanan jauh sekali. Apabila kita berpuasa karena Allah walaupun 1 hari. Maka monggo, ya, dalam kesempatan kali ini monggo kita nanti semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dirindukan surga. Yang pertama, sering membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, apa? Halo, Bapak Ibu, yang kedua apa? Lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang nggak bisa kita ngomong. Gimana? Lidah tidak bertulang. Yang ketiga, ya, memberi makan. Ibu-ibu sering beri makan. Undang Ustaz makan yuk. Saya nggak nerima soal. Kalau di sini, ya. Yang ketiga, suka memberi makanan. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan dan terutama kita melatih diri untuk berpuasa sunnah. Maka insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati, dan semoga insya Allah hati kita semakin mabrur.
Ya, amin ya rabbal alamin. Monggo ingatkan teman-temannya sejebres ini, yuk ngaji. Orang ngaji nggak akan pernah rugi. Gimana? Sejam aja, sejam aja. Yang lama-lama gitu, udah sejam aja bisa rampung. Itu berapa Ustaz? 8 gitu? Wis rampung. Ya, wis rampung. 1 jam aja. Yang penting monggo berikan saudara kita, teman kita, kerabat kita, sahabat kita untuk rajin pengajian. Itu luar biasa. Karena itulah sunnah yang paling disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhoi kita semua. Nggih, monggo kita berdoa nggih. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Monggo kita angkat kedua tangan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap sekali isinya. Alhamdulillah kita semua dapat ilmu di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pengajian kita tadi direkam oleh sahabat kita Pak Mufti Jaya, dan ini nanti akan diupload lewat YouTube. Ya, mohon bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kalau baca jangan lupa subscribe-nya dipencet. Nah, di YouTuber kita itu. Terus gambar kelintingnya itu juga dipencet. Di samping itu juga nanti secara tulisan juga disampaikan lewat grup WA bagi yang tidak biasa buka YouTube. Dari pengurus kita, ustadz kita nanti menyampaikan lewat grup WA IPHI. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Monggo nanti kita budayakan. Setelah dahar
sampah-sampah snack ini nanti mohon untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Demikian untuk catatan selanjutnya yaitu informasi dari IPHI cabang Jebres yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua kita Bapak Dr. Haji Jaka Santoso. Monggo Pak Joko.